Hai, hai, welcome back to my channel. Sehat. Selamat ya. Ada nggak tuh? Oh, masih ada sedikit. Cheers, kawan-kawan. Oh. Kita ngeteh dulu. Dan melanjutkan keseruan Pharrell yang ada di Indosiar di acara Indonesian Dangdut Awards. Itu sih keren banget ya. Dia dapat piala dan lain sebagainya. Tapi di luar itu ternyata ada ini video disiapkan nih katanya bener ya konferensi pers gitu ya. Oke. Jadi ada Pharrell bersama wartawan. So kita simak pertanyaan wartawan itu apa aja. Apakah mewakili pertanyaan kita ataukah memang pertanyaan sudah template begitu aja? But yeah, let's go. Kita lihat obrolannya. Oke. 1, 2, 3 and open the door. Oke, ini dari Celebrities Viral ya. Diambil untuk videonya gue pinjam dari Celebrities Viral. Oke, ini dia. Pharrell menang apa? Ini itu 22. Kategori apa? Itu daerah pendatang baru terpopuler tahun 2002. Itu template-nya Pharrell kalau di acara-acara yang formal gitu kan. Itu kayak cara pronunciation itu begitu tuh. But that's okay. He's just a kid. Dia masih anak-anak ya. Masih anak-anak karena ingin memberikan yang terbaik. Menjawabnya itu pengen terlihat formal, tapi malah jadinya lucu. Tapi anak-anak lucu-lucu anak-anak. Mana perasaan kamu? Suka banget. Kalau boleh tahu hari ini penghargaannya dikhususkan buat siapa nih? Maksudnya buat mama atau buat fans atau buat keluarga? Pharrell masih coba mencerna nih bahasanya wartawan ya. Harus penggunaan bahasanya jangan terlalu baku ya. Dia agak sulit untuk mencerna. Kalau baku-baku gitu dia agak bingung. Dikhususkan, wah bingung khususkan maksudnya gimana kata Pharrell? Oke. Nah, persiapannya apa nih? Keren sih. Ya kan nggak sih akhirnya malam ini bisa membawa pulang piala begitu Pak? Saya sih nggak nyangka ya, kan namanya rezeki ya. Namanya juga rezeki ya. Nah, ini baru keluar dari mulut Pharrell yang natural nih. Nggak ada pemuatan nada-nada ya. Iya, sudah gitu. Biasanya kan gitu Pharrell. Nah, ini tadi barusan datar banget, istilahnya ngalir, bukan datar jelek ya, ngalir yang Pharrell seperti menjadi dirinya sendiri. Oke. Sempat deg-degan nggak sih tadi waktu sebelum diumumin? Benar banget, aku mainan baru Jangan kan dia, gue aja kaget. Nggak ada. Jangan, gue juga Karena kaget. tadi tampil dengan kakak-kakak yang lain seperti apa sebenarnya itu siapa nih? Ya itu tadi kayak Cia Bareng, yang ganti gitu. Ya, gladi resik ya. Iya, jangan nggak Pharrell, gue juga kaget karena memang iya ngarep ada gitu kan. Terus berharap dia dapat ya. Terus juga ada sedikit keyakinan bahwa Pharrell pasti akan menang gitu kan, karena dia cukup populer. Kalau kategorinya adalah penyanyi solo pendatang baru gitu kan, yang terpopuler ya Pharrell untuk saat ini, karena memang di media, di mana di TV, di YouTube dan lain sebagainya kan Pharrell semua. Audio dibandingnya itu kurang gimana hitsnya kan. Jadi ada sekitar 80-90% gue punya feeling dia akan memenangkan piala ini gitu kan waktu pas disebut. Tapi tambah lega lagi begitu disebut namanya Pharrell Prayoga. Oh my god. Perasaan kamu gimana nih sekarang jadi artis? Emang cita-cita kamu? Iya, dari kecil. Oke. Ketika sudah menang ya, karena ketika viral itu menyanyikan lagu dewasa. Ketika akhirnya nanti, apa ini juga menjadi terobosan Pharrell nanti bikin lagu untuk anak. Pertanyaannya terlalu baku untuk orang dewasa ini. Apakah Pharrell mampu mencerna? Kita lihat. Anak-anak gimana? Boleh. Gimana kamu akan? Boleh. Iya, karena nggak miss point. Ya memang Pharrell kan banyak menyanyikan lagu dewasa ya tuh saat ini. Dan mudah-mudahan nanti tambah banyak lagi lagu anak-anak. Karena
apapun lagunya, gue rasa dengan kemampuan Pharrell yang original suaranya bisa booming kok, bisa naik kok, tetap bisa naik kok. Bisa naik banget. Yang pengen punya lagu sendiri, yang punya lagu sendiri dengan kategori anak-anak. Oke, amin. Kan usianya masih anak-anak nih, ya kan viralnya kan lagu dewasa. Sekarang gimana? buat ya coba bisa jadi lagu anak-anak lah ya. Ya, dia bingung, Pharrell nih dalam kondisi yang pastinya agak apa ya, nervous ya, karena di depan tuh banyak kamera, ada mikrofon semua di depan gitu kan, ada mungkin lighting gitu kan. Dari berdirinya aja dia tidak berubah loh dari tadi. Posisi tangan tuh pegang piala tidak berubah seperti ini. Jadi ada rasa deg-degannya ya, wajar. Walaupun dia sudah malang melintang, tapi untuk interaksi seperti ini dan dia tahu bahwa ini akan dimuat di media, pastinya deg-degan juga nih si Pharrell. Kelihatan sih agak sedikit nervous dari sini, dan yang kakak-kakak wartawatinya mungkin ini penggunaan kalimatnya yang benar-benar bocah banget. Kalau yang terlalu baku dia akan sedikit bingung untuk memfilter, mencerna gitu kan. Ini maksudnya kemana ya gitu. Pengen nggak sih Pharrell maksudnya punya single sendiri gitu yang udah dong, tema tentang masih soal seputar anak-anak. Itu ceritanya seperti apa Pharrell? Ya itu ngamen. Ya, nah ini mungkin bisa menjadi salah satu pemikiran buat manajemennya Pharrell untuk di perkesempatan dimanapun manggung, minimal lagunya, singlenya Pharrell yang benar-benar single ya, itu bisa dibawakan ya, kayak Aku Ngamen ini bisa meledak sebenarnya, masih bisa kesempatan untuk meledak lagi itu masih bisa gitu kan, dengan pada saat di pertunjukan minta izin untuk itu bisa dibawakan gitu. Seperti kemarin di MNC TV kan sempat dibawakan, itu keren banget sih, view-nya juga banyak ya. Karena mungkin kan sekarang Pharrell udah tambah terkenal ya. Mungkin itu sempat ya katanya beberapa vlogger kayak gitu ngajakin Pharrell buat konten. Oh. Siapa aja Pharrell kalau boleh tahu? Ya ada yang kebetulan ada yang boleh ya. Emang ya apa lah, nggak happy. Saya nggak sih Pharrell maksudnya dengan kegiatan-kegiatan. Maksudnya mungkin kayak apa yang sering bikin vlog, Mbak Ciprut gitu kan, Mbak Gayu ya. Tapi di sini tadi Pharrell jawabannya apa? Dia bilang dia senang aja, fan aja, senang aja. Sekolah juga, panggung juga, tinggal sosial juga. Enggak lah, kan masih bisa jalan. Bagi waktunya gimana Pharrell? Ya seumpamanya aku ada job jam berapa itu seumpama jam 4 sore. Ya itu mungkin aku pulang sekolah. Tetap sekolah semua. Jam 1-an main sama teman-teman, dan itu sama teman-teman terus ngajak sama orang-orang itu. Habis itu mandi terus pulang. Oke, di sekolah sekarang sudah ada perubahan nggak? Ketika Enes sekarang sudah jadi artis. Ya dia harus pintar banget ngatur waktu ya. Itu makanya butuh manajer yang bisa juga mengatur jadwal dia untuk dia tadi sekolah, main bersama temannya gitu kan, supaya tidak menimbulkan tingkat stres, karena seorang anak kecil seperti ini dihadapkan pada situasi atau lingkungan yang bukan lingkungannya, itu bisa memberikan dampak stres secara tidak disadari ya. Kayak gini kan, dia berhadapan dengan wartawan, nanti dia ada di panggung, itu kan ketemunya sama yang dewasa ya, itu bisa memicu tingkat stres tertentu gitu kan. Untuk sekarang mungkin masih euforianya masih asik ya, tapi nanti lama-lama itu akan menjadi yang tadinya asik jadi nggak asik tuh. Jadi ya harus benar-benar bisa membaca secara psikologi kondisi Pharrell gitu kan, secara psikis yang kadang-kadang ada beberapa anak-anak atau orang gitu yang mampu menyimpan perasaan yang sesungguhnya gitu kan, dia keep yang benar-benar orang nggak bisa lihat nih. Nah, itu yang bahaya. Diam nggak tahu stres. Ini yang jangan sampai terjadi sama Pharrell. Dia harus
punya waktu untuk bermain dengan teman-teman sebayanya, canda-candaan yang memang khusus untuk umuran-umuran dia gitu kan. Kalau bercandanya orang tua sama anak kan beda gitu kan. Yang menurut mereka, menurut Farel mungkin cringe gitu kan. Nah kita yang orang tua kadang ngelihat Farel mencoba melucu, mungkin menurut kita cringe gitu. Jadinya nggak ketemu, jadinya ada dampak stres yang bisa timbul. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi sih ya. Terus teman-teman sekolah gimana? Teman sekolah seru banget ya, bangga ya. Sama juga aku juga bangga lihat mereka yang Ada lagi. Para rasakan apa para mungkin di rumah seperti apa gitu? Atau teman-teman rumah sering datang punya Farel? kita sering datang lebih kayak suka main-main bareng di luar. Lalu katanya piala ini juga didikasikan buat ibu yang sedang sakit ya. Gimana kalau perasaannya menang terus dapat piala buat ini juga salah satu obat buat ibu juga kan? Aku tadi juga Merinding. kan nyari Harus nggak ibu dalam kondisi yang lagi sakit gitu. ya sebenarnya sakit Profesional ya Rel. ya sih ya. Profesional. Nah, Ya, ibunya sakit gimana lagi? Karena memang sudah ada jadwal dia harus ke Jakarta, jadi harus meninggalkan orang tua. Itu yang teman-teman nggak tahu ya, yang teman-teman mungkin menganggapnya sepele, senang Farel ada di sana, ada di sini, ada di sana. Tapi satu sisi dia mengorbankan waktu kedekatan dengan ibunya yang dulunya deket banget, makannya disuapin gitu istilahnya, maunya disuapin gitu kan, meluk gitu kan. Ini yang gue satu sisi kadang-kadang ya tadi dilema ya antara senang, tapi ada satu sisi yang sedih juga karena ya anak segitu ya masih senang sama orang tua ya, yang misalnya kedekatan gue sama ibu, biasanya anak laki-laki itu biasanya deket banget sama ibu kayak gue ya, sama nyokap gitu, deket sama almarhum gitu. Jadi ini salah satu pengorbanan Farel yang harus kita hargai, harus kita sadari itu gitu kan. Nggak cuman euforia lihat dia senang, wah keren nyanyi ya, tapi ada hal yang begitu besar yang sebenarnya dia juga korbankan untuk menghibur kita. Jadi ya jangan jangan jahat gitu loh sama si Farel. Jadi buat teman-teman kalau yang nggak suka ya udah skip aja. Anda nggak tahu bagaimana usaha Farel untuk mencapai posisi ini tuh bukan semudah membalikan telapak tangan gitu kan. Jadi ya banyak pengorbanan yang mungkin kita nggak tahu ya di belakang layar tuh seperti apa, bagaimana dia latihan, bagaimana dia melakukan GR, gladi resik, yang kadang-kadang kalau di stasiun televisi itu H-1 tuh bahkan malamnya mau show baru paginya gladi resik, dan dia harus menghafal, dia harus memaksakan diri nyaman dengan lawan duetnya yang mungkin baru pertama kali dipertemukan, dan itu ternyata orang yang besar, orang terkenal. Itu bebannya buat Farel itu banyak. Makanya gue sih tidak terlalu memaksakan Farel seperti apa. Jalani saja apa yang bisa Farel lakukan, karena menurut gue so far dengan dia tampil apa adanya saja sudah sangat luar biasa. Apalagi dia tambah effort untuk berjuang untuk memberikan yang lebih baik, itu pasti tambah keren. Jadi ya kita sama-sama menghargai Farel, tidak hanya euforia happy aja, tapi ya lihat dari sisi situ supaya kita bisa menghargai Farel jauh lebih besar. Itu harapannya seperti itu. Well, I think that's it guys. Gue senang sebagai salah satu orang yang mengikuti Farel. Setiap hari dia akhirnya mendapatkan piala itu. Sampai sekarang gue masih bangga banget gitu kan. Walaupun gak kenal, gak pernah ketemu, gak dekat, bukan saudara dan sebagainya. Tapi kebanggaannya itu yang benar-benar oh my god, kayak pecah telur gitu kan. Yang dia mendapatkan pengakuan dari stasiun televisi, dari panitia Indonesian Dangdut Award kayak gitu-gitu, itu menurut gue luar biasa. Well, I think that's it guys. Thank you ever so much. Tempat gue udah mulai mau hujan. Sehat-sehat buat kalian semua. Is a wrap. Bungkus.